Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Diasus Pasari NPM 18 10 10 20 69. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan untuk menilai kinerja PT Ultra Jaya Milk Industri tahun 2017 sampai 2019. Langsung saja masuk bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Tujuan pendirian perusahaan adalah mencari keuntungan. Peningkatan keuntungan bisa diraih dengan meningkatkan pendapatan atau penjualan dan menggunakan biaya dengan efisien. Keuntungan perusahaan digambarkan pada laporan keuangan perusahaan, yaitu pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada akhir periode. Keuntungan atau laba perusahaan merupakan salah satu alat yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh, semakin baik kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan. Kinerja keuangan perusahaan bisa dinilai dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan rasio. Pengukuran rasio yang digunakan terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, rentabilitas, dan profitabilitas. PT Ultra Jaya Milk Industri merupakan produsen minuman, terutama minuman susu segar alami siap minum. Tak hanya sebagai pelopor, PT Ultra Jaya Milk Industri masih unggul di antara produsen susu segar alami dan minuman ringan dengan berbagai varian brandnya, yang kini hampir 90% total produksi didistribusikan ke seluruh konsumen di seluruh Indonesia, sementara kurang lebih 10% produksi telah diekspor ke beberapa negara di benua Asia, Eropa Timur Tengah, Australia, dan Amerika. Hal ini berpengaruh terhadap peningkatan keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan setiap tahunnya, apakah stabil atau sebaliknya. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat didefinisikan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kinerja keuangan yang dinilai dari laporan keuangan. Yang kedua, analisis rasio yang digunakan sebagai perhitungan dari kinerja keuangan. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kinerja keuangan PT Ultra Jaya Milk Industri berdasarkan rasio likuiditas ditinjau dari current ratio dan quick ratio. Yang kedua, bagaimana kinerja keuangan PT Ultra Jaya Milk Industri berdasarkan rasio solvabilitas dengan ditinjau dari debt ratio dan debt to equity ratio. Yang ketiga, bagaimana kinerja keuangan PT Ultra Jaya Milk Industri berdasarkan rasio profitabilitas ditinjau dari net profit margin, gross profit margin, return on asset, dan return on equity. Yang keempat, bagaimana penilaian tingkat kesehatan PT Ultra Jaya Milk Industri berdasarkan 3 aspek rasio keuangan. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, penelitian bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja PT Ultra Jaya Milk. Yang kedua, manfaat praktis dibagi menjadi 3, yaitu bagi perusahaan, bagi universitas, dan bagi penulis. Bagi perusahaan, penelitian diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi PT Ultra Jaya Milk Industri, khususnya dalam analisa laporan keuangan untuk melakukan penilaian kinerja perusahaan. Bagi universitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi tentang laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan serta menambah pengetahuan bagi mahasiswa. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah yang berkaitan dengan analisis laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan PT Ultra Jaya Milk Industri berdasarkan rasio likuiditas ditinjau dari current ratio dan quick ratio. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja keuangan PT Ultra Jaya Milk Industri berdasarkan rasio solvabilitas ditinjau dari debt to equity ratio dan debt ratio. Yang ketiga, untuk mengetahui kinerja keuangan PT Ultra Jaya Milk Industri berdasarkan rasio profitabilitas ditinjau dari net profit margin, gross profit margin, return on asset, dan return on equity. Yang keempat, untuk mengetahui penilaian tingkat
kesehatan PT Ultra Jaya Mic Industri berdasarkan 3 aspek rasio keuangan. Selanjutnya masuk bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada laporan keuangan. Menurut Barituan, laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, menurut PSAK 1 dalam arti ini, laporan keuangan terdiri dari 5 jenis antara lain. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca, merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif. Merupakan laporan akuntansi yang menunjukkan kinerja operasional perusahaan selama satu periode, yang ketiga, laporan perubahan modal. Merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan antara awal dan akhir periode pelaporan. Yang keempat, laporan arus kas. Merupakan laporan yang memperlihatkan arus kas masuk dan penggunaan arus kas perusahaan yang terpusat pada 3 aktivitas utama perusahaan, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. Yang kelima, yaitu catatan atas laporan keuangan. Merupakan pengungkapan baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Yang kedua ada analisis laporan keuangan. Menurut Harmono, analisis laporan keuangan adalah alat analisis bagi manajemen keuangan perusahaan yang bersifat menyeluruh, dapat digunakan untuk mendeteksi atau mendiagnosis tingkat kesehatan perusahaan melalui analisis kondisi arus kas atas kinerja organisasi perusahaan, baik yang bersifat parsial maupun kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, konsep kinerja keuangan. Fahmi mengemukakan kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis rasio. Menurut Harahap, rasio keuangan merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu akun laporan keuangan dengan akun lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Yang keempat ada analisis rasio keuangan. Menurut Munawir, analisis rasio keuangan adalah rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dengan menggunakan alat analisa berupa rasio yang menjelaskan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruk keadaan keuangan perusahaan, terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. Menurut Raharjo, rasio keuangan perusahaan digolongkan menjadi 5 kelompok, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas atau rentabilitas, dan rasio investasi. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya saat perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan tepat, maka perusahaan tersebut dalam keadaan likuid. Sedangkan rasio solvabilitas yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Efisiensi ini dikaitkan dengan penjualan yang berhasil diciptakan. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pada bagian pertama terdapat laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Dalam penelitian ini dibutuhkan 2 laporan tersebut, kemudian dianalisis menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan yang digunakan yaitu analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas ditinjau dari ukuran rasio dan quick ratio, sedangkan rasio solvabilitas ditinjau dari debt to equity ratio dan debt ratio. Rasio profitabilitas ditinjau dari net profit margin, gross profit margin, return on asset, dan return on equity. Selanjutnya dikaitkan dengan kinerja keuangan.
Yang selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut berupa laporan keuangan perusahaan selama tahun 2017 sampai 2019 yang meliputi neraca dan laba rugi. Data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan PT Ultra Jaya Industri tahun 2017 sampai 2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumen yang diperoleh dari dokumentasi antara lain neraca PT Ultra Jaya Industri tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, laporan laba rugi PT Ultra Jaya Industri tahun 2017 sampai 2019. Yang ketiga yaitu teknik analisa data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Sekian dari pemaparan proposal penelitian saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.